Halo Riders, kembali lagi ke channel Auto Rider. Kali ini kami kembali ke Honda karena mereka merilis produk terbarunya lagi. Setelah sebelumnya minggu lalu mereka merilis CBR 250 RR. Kini new Honda Vario 125. Ini kelihatannya kayak nggak ada ubahannya ya, tapi ternyata ada beberapa perubahan yang disematkan oleh PT Astra Honda Motor. Nah, motor ini memiliki 3 varian. Yang pertama itu CBS, lalu ada CBS ISS dan juga CBS ISS SP. Nah, yang sedang bersama kami ini adalah yang varian SP alias varian tertingginya. Untuk harga, motor ini dibanderol mulai dari 22 jutaan rupiah sampai yang termahal ini adalah varian SP. Dia harganya sekitar 24 jutaan 250 ribu rupiah on the road Jakarta. Nah, kira-kira apa aja detail ubahan dari new Honda Vario 125 ini? Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya dulu, dari tampilan. Secara keseluruhan nih kelihatannya memang kayaknya dari beberapa produk Honda yang diluncurkan terlihat kayak nggak ada perubahannya, tapi ternyata motor ini lebih gendut di beberapa bagian, terus juga ada penambahan fitur juga di teknologinya. Nah, pertama dari segi desain, di bagian depan kelihatan dia mempertahankan ciri khasnya sebagai skutik Honda yang bertampang sporty, jadi dia lancip-lancip dari depan sampai ke belakang. Terus juga ini lampunya masih sama ya sebenarnya, lampu LED-nya di atas juga ada DRL. Tapi ini di sini ada penyegaran di bagian covernya, jadi kelihatan semakin agresif. Dan walaupun di bagian lampunya ini masih sama, dia pakai lampu LED, cuma ada sistem kelistrikan yang diubah dari motor ini secara keseluruhannya. Jadi pertama, LED-nya ini meski kelihatan sama, cuma dia sistemnya berubah. Yang tadinya dia punya driver LED-nya itu digabung dengan ECU-nya, sekarang dipisah di bagian lampu depannya. Jadi dia sekarang sudah terpisah. Nah, jadi bagi Anda yang punya Vario 125 sebelumnya, hati-hati jika ingin mengganti lampunya, karena lampu ini tidak bisa digunakan di model sebelumnya maupun yang model sebelumnya tidak bisa digunakan di model terbaru ini. Jadi apabila model yang terbaru ini dipakai di model sebelumnya, resikonya adalah lampu utamanya tidak menyala dan yang menyala hanya di DRL-nya saja. Sementara kalau yang model ini dipakai di generasi sebelumnya, dia akan merusak dari komponen kelistrikannya. Jadi hati-hati dalam memilih komponen lampunya. Terus di bagian stang, nah dia masih mirip-mirip sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Terus juga nanti kita bahas bagian speedometer ya. Tombol-tombolnya juga masih sama. Di kanan nih karena dia varian idling stop system, dia ada tombolnya di sebelah sini. Terus juga ada starter. Di kiri kanannya ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan juga lampu sen. Yang baru lagi dari motor ini adalah, nah ini fiturnya juga masih dipertahankan, smart key-nya. Terus di sini ada konsol yang dalam banget dan sudah didukung dengan USB charger. Nah, ini kalau dengan handphone saya yang ukurannya sekitar berapa ini, 6 inci, masih masuk dengan sempurna. Nah, dan sekarang sudah bisa ditutup, jadi nggak perlu khawatir kehujanan. Terus di bagian tengahnya ini ada gantungan, ada hook, gantungan barang, dan yang kanan masih seperti biasa, dia tidak terlalu dalam, tapi ya lumayan lah ada tempat untuk meletakkan barang. Di bawah sini tidak ada gantungan sama sekali. Terus kita lihat dari bagian joknya. Desain joknya juga masih mirip-mirip dengan Vario 125 yang sebelumnya. Nah, ini bagasinya seperti ini. Kalau untuk helm model half face seharusnya masuk ya kelihatannya, tapi kalau full face sih kayaknya mentok. Terus tangkinya juga masih sama kapasitasnya, sekitar 5 literan. Terus di bagian belakang, nah ini dia bodinya jadi lebih gendut sekarang, sama seperti ADV 160 dan juga
CBR 250 yang bodinya jadi dibikin lebih gendut, cuma secara dimensi keseluruhan panjang, lebar dan juga tingginya masih mirip-mirip ya, cuma beda sekitar 1-2 milian aja. Di belakang spakbornya juga masih mirip, dia pakai spakbor gantung, terus lampu seinnya juga masih sama. Nah, untuk dudukan plat nomornya masih sama, ada di bagian dada sebelah sini. Tapi ini desainnya baru dan tapi ya kok plastiknya kayak gini ya? Ya gimana menurut kalian aja lah. Oke, itu tadi dari segi desainnya. Sekarang kita lihat di area kaki-kakinya yang ini ternyata baru. Jadi dia sekarang pakai ban yang lebih lebar, ukurannya 90/80 di depan dan di belakang 100/80. Tapi diameternya masih sama, yaitu 14 inci. Sementara untuk lebar peleknya ini diklaim dia punya lebar yang mirip dengan Vario 150 generasi sebelumnya. Jadi bannya ini makannya bisa lebih besar. Terus desain dari palangnya ini juga walaupun kelihatannya kayak mirip, tapi ternyata dia memiliki sedikit perubahan. Terus area pengeremannya, nah berbeda dari yang sebelumnya karena dia pakai cakram yang bundar. Sekarang dia sudah pakai model wavy disc brake seperti ini. Dan kalipernya dia dijepit pakai Tokicho. Sedangkan di bagian belakang dia masih mempertahankan rem tipe tromol. Nah, ini tromolnya. Nah, walaupun dia punya pelek dan ban yang baru, ukurannya baru, lebih besar, bagian suspensinya baik di depan maupun di belakang dia masih sama. Depan masih teleskopik, di belakang peredam kejut tunggal, dan dia juga ukurannya masih mirip dengan generasi sebelumnya. Dan bagi Anda yang mungkin kepikiran mau mengganti, apakah peleknya bisa dipakai di Vario 125 yang sebelumnya? Nah, ini sebenarnya agak tricky. Jadi, walaupun dia suspensi yang nggak berubah, cuma dia peleknya itu sekarang punya dudukan disc brake di depan itu sekarang 5 lubang. Berbeda dari yang sebelumnya, dia hanya 4 lubang. Nah, ini ada lubang bautnya, sekarang ada 5. Sekarang lanjut ke area mesinnya. Nah, walaupun dia mengusung nama New Honda Vario 125, tapi dia mesinnya masih sama. Jadi kapasitasnya masih 125 cc dan ESP-nya masih ESP yang biasa, belum ESP Plus. Terus juga tenaganya masih sama sekitar 11, sekian PS. Terus area CVT juga tetap sama dengan generasi sebelumnya. Sehingga di area performa ini tidak ada ubahan yang signifikan. Sekarang dia punya bodi yang lebih lebar, terus juga kira-kira gimana dengan posisi ridingnya. Nah, ini coba kita turunin. Dia tinggi joknya masih sama sebenarnya, 769 mm, dan ini tinggi saya sekitar 175 cm. Ini posisi duduk saya di New Honda Vario 125 dan rasanya masih mirip dengan Vario 125 generasi sebelumnya. Nah, ini di bagian pijakan kakinya nggak terlalu banyak pilihan kaki Anda untuk menapak, dan cuma seperti ini aja posisinya. Nah, kalau dengan dua kaki ya masih agak menekuk kalau untuk tinggi saya, dan harusnya untuk yang tinggi 160 cm-an masih oke naik ke motor ini. Terus kalau bagian stangnya dibelokin, nah ini kalau belok patah dia nempel di paha. Sementara kalau gini ya sekitar segini lah. Dan rasa joknya juga cukup empuk sebenarnya ini dibanding dari model yang sebelumnya. Dan apa aja fiturnya? Nah, ada beberapa tambahan. Ini sekarang dia pakai model keyless yang varian SP-nya dan juga ISS, ya kan ya? Sini ada alarm dan juga untuk answer back system. Nah, untuk bentuk knopnya sih masih mirip-mirip dengan Vario 125 ya. Nah,
Ketika dinyalain, ini panel instrumennya masih sama, nggak ada perubahan. Sini ada beberapa informasi, ada MID, ada trip A, lalu ada tegangan aki, lalu juga ada odometer, trip A dan trip B. Lalu di kirinya nih ada speedometer, terus ada indikator bahan bakar, jam, dan di bawahnya nih adalah eco indicator. Di atasnya juga ada beberapa instrumen, jadi sini ada lampu sen, terus juga ada indikator keyless, lampu dekat, lampu jauh. Ini check engine, tekanan oli, idling stop, aki, dan juga lampu sen kanan. Nah, ini remnya, tuasnya masih mirip, dan di sebelah kiri seperti biasa dia sudah ada parking brake lock yang sekarang pengoperasiannya lumayan agak susah ya. Jadi begitu ditarik nih lumayan tuh. Jadi harus tangan dua sih enaknya. Nah, untuk Vario 125 ini dia cara menyalakannya seperti Matic-Matic umumnya sekarang cukup mudah. Jadi tinggal menekan tuas rem depan lalu tombol starter. Mesinnya juga masih halus karena dia sudah ada fitur ACG starter. Ya mas. Oke. Impresi soal Vario 125. Oke, pertama kita ngapalin tracknya dulu ya, karena ini baru banget. Karena biasanya ada satu track, ini jadi 2 track sekarang. Dan kayaknya ini nggak ada track buat akselerasi, jadi rutenya dibikin supaya motornya bisa gimana terasanya dari sisi handlingnya. Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang, motor ini tidak mengalami banyak ubahan, khususnya di area performa. Dia mesinnya masih sama, tenaganya juga masih sekitar 11 PS, mesinnya 125 cc ESP yang biasa. Terus ubahan yang signifikan itu justru ada di kaki-kaki dan juga teknologinya dan juga fitur tentunya. Nah, kaki-kakinya ini dia lebih besar, jadi handlingnya sih jadi lebih oke nih. Nah, karena dia lebih besar, bannya dan juga peleknya, ini peleknya mirip sama Vario 150, tapi dia punya desain palangnya sebenarnya kelihatannya mirip, cuma ternyata dia desainnya berbeda dari Vario 150 yang generasi sebelumnya. Sementara area suspensinya masih sama, depan pakai teleskopik, terus juga belakang suspensi shock breakernya masih sama. Jadi rasa-rasanya sih masih mirip-mirip aja, posisi duduk, terus dimensinya juga masih sama. Panjang lebarnya juga masih sama, tingginya juga masih sama. Cuma memang kelihatan lebih gendut aja motornya. Nah, cuma rasanya sih emang oke nih. Oke. Nah, walaupun mesinnya masih sama, dia karakter tenaganya masih mirip-mirip, tetap responsif, dan seperti yang diklaim oleh Honda, dia punya akselerasi yang cukup responsif di putaran bawah hingga menenggak. Jadi cocok banget buat stop and go. Terus juga ini handlingnya, stangnya masih ringan, walaupun bannya lebih besar, dia stangnya cukup enak dipakainya. Dan untuk nikung-nikung kayak gini rasanya juga masih oke banget.
Terus gimana dengan remnya? Ya remnya dia punya cakram baru dan rasanya juga masih pakem khas Honda, dan di belakang juga tromolnya terasa cukup pakem. Oke riders, itu tadi bagaimana pembaruan dari New Honda Vario 125 ini. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan dan juga segala pembaruan dari skutik bertapak seperti ini? Jadi apakah sesuai dengan harganya dan juga fiturnya? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Tuliskan juga kritik dan saran untuk membantu perbaikan kami ke depannya. Dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Otorider. Main juga ke website kami di www.otorider.com dan Instagram kami di @otorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.